Baik, Bu Novi. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas kesempatan kita pada hari ini sudah bisa bertemu dan berdiskusi ya. Iya. Pada kali ini kita akan berdiskusi terkait pembelajaran yang akan Ibu Novi laksanakan. Iya. Kita akan berdiskusi kira-kira seperti apa sih pembelajaran Bu Novi yang akan dilaksanakan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian apa fokus pengembangannya seperti itu ya. Dari yang Bu Novi sudah persiapkan, kira-kira untuk kelas berapa ini? Ini untuk kelas 11 IPS, jadi sejarahnya sejarah peminatan. Kelas 11 IPS ya, sejarah Iya. peminatan ya. Iya. Baik. Kemudian dari yang Ibu Novi sudah siapkan, kira-kira untuk tujuan pembelajarannya apa? Oh ya, kebetulan ini materinya berarti masuk ke materi pendudukan Jepang Pak, KD 3.11. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu ya berkaitan dengan bagaimana siswa dapat memahami pendudukan Jepang di Nusantara dari berbagai sisi, dari berbagai bidang. Itu ada beberapa pembahasan, yaitu kehidupan di bidang politik, kemudian militer, kemudian bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Ya. Jadi terkait itu ya, terkait Iya. pendudukan Jepang ya. Iya. Baik, sangat menarik sekali. Dari tujuan tersebut, kira-kira Ibu Novi yang akan dikembangkan dari yang tadi dijelaskan dari tujuan pembelajarannya apa? Yang mau dikembangkan itu salah satunya keterampilan siswa Pak. Jadi pasca pandemi itu kan siswa di rumah daring, jadi jarang berinteraksi dengan temannya. Nah, jadi keterampilan yang akan saya asah pertama kali itu yaitu menyampaikan pendapat. Jadi selama ini siswa itu malu untuk menyampaikan pendapat di depan kelas, ya cenderung lebih pasif. Kemudian dari pembelajaran ini karena berbasisnya proyek, jadi agar bisa siswa itu bisa bekerja sama dengan temannya, terus kemudian melatih cara mengontrol emosi dan mengontrol diri dalam kegiatan berkelompok ini, kemudian meningkatkan minat belajar siswa Pak. Jadi dengan proyek ini harapannya siswa lebih bersemangat dalam mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Jadi yang melatar belakangi untuk dikembangkan itu karena memang di masa-masa pandemi kemarin anak itu lebih kurang dalam interaksinya ya. Iya, kurang Kemudian kurang berinteraksi. berinteraksi, kurang bisa bekerja sama, kemudian apalagi kurang berbicara gitu ya. Jadi Ibu Novi akan mengembangkan beberapa keterampilan tersebut dalam pembelajaran kali ini ya. Kira-kira kondisi siswa yang selain itu, selain kurang berbicara, maksudnya kurang bisa menyampaikan pendapat, terus kurang bisa berinteraksi, kurang bisa menyampaikan pendapat, itu kira-kira ada lagi nggak? Kurang literasi Pak. Kurang Jadi literasi, harapannya ya dengan proyek ini karena siswa kan harus menyelesaikan proyeknya, nah produknya. Jadi mau tidak mau ya siswa harus mencari informasi kaitannya dengan materi yang mereka pelajari seperti itu. Oke. Dari area pengembangan tadi kira-kira ada itu nggak, ada strategi yang akan dipersiapkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Ya, strateginya itu saya ambil PJBL Pak, Project Based Learning. Ya karena ini tujuan akhir dari pembelajarannya adalah siswa menghasilkan proyek yang mana mereka mengerjakannya secara berkelompok. Ya, tujuannya agar siswa ini bisa mengeksplorasi dan tahu cara mengolah informasi dengan baik untuk dijadikan hasil akhir dari produk yang mereka buat. Ya, jadi strategi yang akan dipersiapkan melalui ini ya, pembelajaran berbasis project ya. Iya. Karena memang tadi disampaikan bahwa anak itu kurang berinteraksi, kurang bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian untuk berkelompok pun susah ya karena masa pandemi itu. Sangat bagus sekali ini ide untuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Kemudian kira-kira dari rencana tersebut akan dipraktekkan kapan? Berarti sejauh ini minggu depan mungkin Minggu depan ya? Minggu depan praktekkan ya? ya. Ya. Mungkin minggu depan udah mulai dipraktekkan Iya, apa namanya konsep ini ya. iya. Baik, minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi di observasi kelas ya. Nanti saya akan melihat kira-kira perkembangan apa perkembangan siswanya seperti apa, kemudian kira-kira tujuan Ibu Novi dalam rencana yang sudah dibuat itu apakah tercapai apa tidak. Iya. Kita nanti berdiskusi lagi, kemudian kita coba lihat hasil dari rencana yang akan dilakukan Bu Novi. Baik, tadi sudah saya cek juga untuk perangkatnya sudah cukup bagus. Terima kasih Pak. Sudah apa ya sesuai dengan alur pembelajarannya. Selain PJBL tadi ada yang mau dikembangkan lagi nggak, misalnya pembelajaran apa gitu? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi, iya. Jadi karena ini kaitannya dengan produk ya Pak, berarti berdiferensiasi produk. Nah, yang mana siswa itu kan memiliki bakat dan kegemarannya masing-masing. Nah, sehingga dalam pembelajaran ini berdiferensiasi produk ini dibentuk beberapa kelompok Pak. Jadi nanti siswa akan mengerjakan produknya sesuai dengan kegemarannya masing-masing. Itu ada beberapa pilihan, bisa membuat peta konsep, terus kemudian bisa membuat infografis, selanjutnya bisa membuat video pembelajaran, bisa juga membuat artikel online melalui Google Sites gitu. Jadi agar siswa juga bisa memanfaatkan smartphone-nya dengan baik, tidak hanya untuk main saja seperti. Ya, sangat menarik sekali ya. Jadi selain tadi pembelajaran berbasis project juga, kita akan fokus pada diferensiasi produk ya, Iya. di mana produk itu sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Jadi berbagai macam produk yang akan dihasilkan. Iya. Dan pekan depan insya Allah nanti kita akan bertemu di acara kegiatan observasi. Iya. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi lagi. Terima kasih Bu Novi Iya, atas sama-sama. kesediaannya hari ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi, dan sampai bertemu di pekan depan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan yang hari ini tugas maju ke depan, semuanya berdiri. Agak ke sini, barangkali kena itu proyektornya. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi banduri. Saya presensi kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Aji Prima, Alvin Abdi. Alvin nggak ada ya? Ya, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Mana sebelumnya kita pernah mempelajari materi tentang penjajahan. Sebelumnya ada yang tahu tuh di depan bendera apa? Warnanya jelas enggak? Bendera, coba angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Apa? Ya, Hanif. Belanda dan Jepang. Jadi, apakahnya
antara dua bendera dua negara tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kaitannya antara bendera Belanda ya, berarti dua negara ya, Belanda dan Jepang ya. Karena ini materinya tentang penjajahan. Coba ada yang bisa menjawab kaitan antara Jepang Belanda itu apa? Ada yang berani menjawab? Akan angkat tangan. Hanif? Hanif. Sama Fadil. Fadil mau menjawab? Kaitannya apa antara Jepang dan Belanda? Sama-sama menjajah Indonesia. Coba diulangi. Sama-sama menjajah Indonesia. Oh ya, sama-sama menjajah Indonesia. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Kaitannya antara Belanda dan Jepang selain Fadil. Dimas mungkin? Hanif? Hanif, coba kaitannya antara Jepang dan Belanda. Tadi Fadil menjawab sama-sama menjajah ya. Terus kemudian Belanda apalagi? menyerah kepada Jepang. Ya, Belanda menyerah kepada Jepang tentang kekuasaan Indonesia. tentang kekuasaan Indonesia ya. Jadi kaitan antara dua negara ini memang benar ya, dua-duanya menjawab. Yang pertama sama-sama menjajah. Yang kedua, jadi kedatangan Jepang ke Indonesia ini merupakan akhir dari penjajahan Belanda di Indonesia, yang mana kita ketahui sendiri ya, dari beberapa penjajah atau orang luar yang melakukan kolonialisme di Indonesia, memang yang paling lama penjajahannya itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ya. Kemudian setelah Jepang masuk ke Indonesia ya, Belanda kemudian menyerahkan kekuasaannya ke Jepang ya, yang ditandai dengan berakhir pendudukan Belanda di Indonesia. Nah, berarti materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya saya sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk kesempatan kita pada kali ini, materi yang akan kita bahas kaitannya dengan kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Jepang. Jadi penjajahan Jepang ini berlangsung selama berapa tahun? Ada yang tahu? Berlangsung selama berapa tahun? Selama 3,5 tahun ya, memang relatif singkat hanya saja ya, walaupun sangat singkat tetapi berdampak di berbagai bidang ya. Jadi kehidupan bangsa Indonesia pada saat itu berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang, yang mana Jepang sendiri itu tujuannya masuk ke Indonesia adalah untuk mencari bantuan dalam perang Asia Pasifik, karena Jepang sendiri itu ketika masuk ke Indonesia sedang terlibat dalam perang Asia Pasifik ya, perang antara blok fasis dan blok sekutu, di mana yang dominan di blok fasis itu adalah Jepang dan Jerman ya, Jepang, Jerman dan Italia. Kemudian di blok sekutu itu ada Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Belanda ya. Itu tadi kaitannya antara Belanda dan Jepang ya. Jadi karena keduanya terlibat dalam perang Asia Pasifik atau disebut juga sebagai Perang Dunia Kedua, sehingga ketika kedudukan Belanda di Indonesia terdesak dalam perang Asia Pasifik, sehingga mengharuskan Belanda kemudian menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan menyerahkan kekuasaan Indonesia kepada pemerintahan Jepang. Ya, selanjutnya manfaat atau tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa mengetahui bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang, mulai dari segi ekonominya, mulai dari segi politik, militer, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya di dunia nyata dengan kalian mengetahui materi tentang kolonialisme ini,
harapannya meningkatkan kesadaran kalian ya, kesadaran nasionalisme kalian. Gimana sebagai pelajar, sebagai siswa, tugas kalian itu apa? Tugasnya adalah belajar dengan baik ya, tugasnya belajar, kewajibannya belajar. Tujuannya agar negara ini bisa maju ya, karena sebelumnya kalian ketahui para pahlawan itu sudah berusaha mati-matian untuk mengusir penjajah ya. Jadi sekalian sebagai generasi penerus harus bisa dengan baik mengembangkan diri agar negara kita pun menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, kegiatan kita pada kesempatan kali ini, karena yang kita pelajari kaitannya dengan pengaruh kehidupan ya, pengaruh kehidupan pada masa pendudukan Jepang. Jadi sudah saya bagi beberapa kelompok. Ya, karena hari ini kita akan belajar berkelompok. Jadi setelah saya bagi, silakan dicatat dulu nama anggota kelompoknya ya. Untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini ada Dimas Abdul Karim, kemudian ada Isti, ada Mihwal, anaknya ada semua ya. Mihwal, Suci Mega, Nia Leli, dan Aurora Kirani. Mana anak-anaknya? Silakan dicatat dulu anggota kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2 Ajeng, mana Ajeng? Ya, Ajeng, kemudian Fadil, Farhan, Naya, Anissa Dwi, dan Gina Arafatin Najah. Ada semua ya? Sudah dicatat? Sudah dicatat atau belum? Sudah. Kelompok yang ketiga. Nah, kelompok ketiga ini Hanifadilah. Silakan dicatat dulu. Hanifadilah, Adelia, kemudian Faid, Anissa Aura, Devina, dan Asti. Kelompok 4 Destia, Saskia, Dinda, Muklis, Quinta, dan Dimas Narendra. Selanjutnya kelompok 5 Aji Prima, Dani Akbar, Mundi, Titi, Desti, dan M. Abil. Selanjutnya kelompok 6 Alvinnya nggak masuk ya. Pranata Dias, Isnaini, Fawas, Alvin, dan Nikita. Oh iya, Alvinnya ada 2. Sorry, berarti saya salah ketik. Ada yang belum dapat kelompok? Oh iya, berarti kamu ikut ke kelompok 6 ya. Oke, sudah dicatat semua kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu saya jelaskan teknis pembelajaran kita pada hari ini. Silakan.
setelah kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan tadi, langkah selanjutnya ya. Jadi kan sudah saya bagikan kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok itu sudah saya bagi untuk materinya. Sebentar. Untuk kelompok 1 angkat tangan coba. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini materinya tentang kehidupan militer. Ya, kehidupan militer. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 mana angkat tangan? Ya, kelompok 2 materinya tentang kehidupan politik. Kelompok 3. Kelompok 3 materinya tentang kehidupan ekonomi. Kelompok 4 materinya tentang kehidupan sosial. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Kelompok 5 materinya tentang kehidupan budaya. Kelompok 6 materinya tentang pendidikan. Berarti kan tadi sudah saya bagi per kelompok, materinya berbeda. Silakan dicari materinya. Sumbernya itu bisa dari LKS, bisa dari internet ya, media online. Silakan bisa kalian gunakan smartphone-nya untuk mencari materi. Selanjutnya, hal-hal terpentingnya silakan kalian catat terlebih dahulu di buku tulis. Ya, jangan lupa bagi tugas, jangan dikerjakan sendiri saja karena ini tugasnya berkelompok. Ya, jadi masing-masing dari kalian nanti selanjutnya membuat hasil karya atau membuat produk yang mana produk dari masing-masing kelompok itu berbeda-beda ya. Kelompok 1 dan 2 itu membuat infografis menggunakan Canva ya. Sudah sering ya membuat infografis pakai Canva. Silahkan dicatat materi-materi pentingnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam infografis. Dan jangan lupa setiap anggota kelompok itu harus punya materi karena nanti akan dipresentasikan di pertemuan yang akan datang. Ya, selanjutnya kelompok 3 ini membuat PowerPoint interaktif. Itu bisa kalian dapatkan template di Canva juga. Selanjutnya pembelajaran itu untuk kelompok 4 dan 5. 4 dan 5 mana? Ya, 4, 5. Berarti ini silakan kalian bagi tugasnya. Ada yang jadi editor, ada yang kameramen, ada yang jadi talentnya ya. Silakan dibagi tugas, dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya nanti konsepnya silakan didiskusikan secara berkelompok. Kelompok 6 membuat peta konsep menggunakan Canva juga. Ya, sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup jelas. Silakan bisa kalian cari terlebih dahulu materi sesuai dengan bagian-bagian yang saya bagi. Silakan mulai dari sekarang didiskusikan secara berkelompok.
sudah saya instruksikan ya. Kita tiba di penghujung pembelajaran di mana kalian sudah mempelajari beberapa materi baru yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Bisa kalian klik link yang ada di Google Classroom. Coba Google Classroom-nya dibuka. Link Padlet ya, silakan dibuka. Ya, yang sudah selesai bisa langsung publikasikan. Mana? Sudah? Dava Dias. Sudah selesai, Mbak? Ya, ini masih ada beberapa orang lagi yang sedang mengetik. Silakan satu lagi ya. Jepang tiba di Indonesia pertama kali di Pulau Kalimantan. Berarti pertemuan selanjutnya produknya sudah harus siap ya. Nanti setiap kelompok silakan memaparkan presentasi di depan kelas. Ya, kurang lebih cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Saya cukupkan, saya tutup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ri. Selamat pagi Ibu Novi. Pagi. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali dan bertemu di kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang terkait dengan beberapa proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi kemarin kan kita sudah melalui beberapa langkah, mulai dari pra-observasi, kemudian kita juga sudah berbincang di observasi tersebut, di pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, pada kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini ada Pak Rifki, ada Pak Rifki Triawan, pengajar praktek saya yang akan mendampingi kita dalam proses diskusi ini. Jadi pada diskusi ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, misalnya tentang bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana bagaimana ketercapaiannya atau keberhasilan tingkat dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ada nggak kendala atau solusi, kendala atau hambatan terkait dengan perjalanan proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada nggak solusi yang ditawarkan dengan adanya kendala-kendala tersebut, ya. Nanti Bu Novi bisa sampaikan hal tersebut. Kemarin kita berbicara pas pra observasi itu terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Novi akan praktekkan ya, dan kemarin alhamdulillah sudah praktekkan. Pembicaraan kita yang kemarin itu terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya, kemudian strategi yang dipersiapkan. Barangkali untuk yang pertama Ibu Novi bisa sampaikan kira-kira dari hal-hal yang mulai dari tujuan pembelajarannya apa, kemudian area pengembangannya apa, kemudian strateginya apa, kemudian proses pembelajarannya apa, seperti apa, bagaimana, bisa disampaikan terlebih dahulu. Ya. Silakan. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, karena ini materinya itu kelas 11, jadi sejarah Indonesia, materinya itu tentang pendudukan Jepang di Indonesia, KD-nya itu 3.11. Itu tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui dan menganalisis kaitannya dengan dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia dari berbagai bidang, mulai dari politik, sosial, budaya, terus pendidikan dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk kira-kira area pengembangan yang dilakukan. Area pengembangan ya, area pengembangan yang ingin dicapai itu kaitannya dengan keterampilan siswa Pak. Jadi mulai dari keterampilan
untuk berkomunikasi, kemudian keterampilan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan, ya menyelesaikan suatu permasalahan, dan juga karena ini tugas saya tugasi untuk berkelompok setelah ini untuk apa namanya penggunaan apa itu namanya strateginya itu PJBL. Jadi untuk selanjutnya setelah peserta didik ini mempelajari materi tersebut, itu peserta didik saya beri tugas untuk membuat produk seperti itu. Jadi itu yang dikembangkan. Oke, baik. Jadi Bu Novi fokus kepada dua strategi ya. Tadi sampaikan bahwa dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Iya, Kemudian tadi juga pembelajaran berdiferensi lebih ke produk ya. Iya. Dengan area pengembangannya tadi ingin mengembangkan bagaimana sih keterampilan siswa untuk menyampaikan pendapat, kemudian bagaimana bisa berkolaborasi dalam pembelajaran ya. Sangat menarik sekali ya tadi di beberapa yang Ibu Novi sampaikan. Menurut Bu Novi sendiri kira-kira pembelajaran yang menarik atau menyenangkan itu seperti apa kira-kira? Pembelajaran yang menarik itu apabila dikaitkan dengan kehidupan saat ini, Pak. Terus kemudian siswa itu tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan materi, tapi siswa juga berkegiatan. Jadi dengan adanya PJBL ini harapannya siswa itu bisa memahami dan mengaplikasikan materi tersebut. Jadi dia diberi tugas produk, kemudian memiliki kegiatan seperti itu, harapannya ya pemahamannya jadi lebih mendalam lagi tentang materi yang mereka pelajari. Iya. Berarti artinya pembelajaran yang dilakukan itu lebih kontekstual ya, tidak hanya tekstual saja. Jadi sejarah yang dilakukan nanti bagaimana sejarah itu menjadi sebuah pembelajaran yang kontekstual, bagaimana siswa itu menjadi lebih aktif. Kemudian artinya pada muaranya adalah siswa itu benar-benar memahami materi itu dengan baik gitu ya. Jadi pembelajaran itu dikontekstualkan gitu ya. Sangat menarik sekali metode pembelajarannya. Kemudian dengan metode-metode tadi itu ya pembelajaran kontekstual, kira-kira murid yang diharapkan oleh Bu Novi seperti apa kira-kira? Murid yang seperti apa kira-kira? Oh ya, karena ini ya dampak pandemi itu kan pola berpikir siswa itu kan mulai terganggu, berkurang cara mereka berkomunikasi, terus kemudian saling berinteraksi, menyampaikan pendapat, keberaniannya pun berkurang. Nah, jadi harapannya ya dengan hal tersebut siswa jadi lebih berani untuk mengemukakan pendapat, terus untuk pola pikir. Jadi dengan dipantik sesuatu hal atau materi permasalahan, jadi harapannya siswa ini bisa berjalan, pola pikir nalarnya itu bisa berjalan seperti itu, Pak. Jadi dia bisa ya memahami materi juga, terus kemudian secara nalarnya pun jalan. Baik. Jadi biar siswa atau murid itu bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya. Selama ini kan kita ketahui bahwa mereka itu karena dampak pandemi itu mereka jarang bersosialisasi, jarang bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya mungkin ada keraguan atau malu ketika mereka akan menyampaikan pendapat. Dengan adanya pembelajaran yang kontekstual tadi, harapannya murid-murid itu bisa lebih aktif dalam berpendapat ya. Juga mereka bisa kita disampaikan bisa berkolaborasi dalam kelompok ya. Kalau menurut Bu Novi ini sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, kalau sebelum pembelajaran dari angka 1 sampai 10 kira-kira Bu Novi di rentang itu kira-kira sebelum pembelajaran itu di angka berapa, dan setelah pembelajaran dari angka 1 sampai 10 di angka berapa, kalau sebelum kira-kira di angka berapa? Kalau sebelum kira-kira di angka 4. Ya. Kenapa itu? Ya karena apa ya, seperti siswa ini kan malu untuk berbicara, ke gurunya pun seperti agak takut, terus kemudian mau berinteraksi dengan temannya pun ya kaku. Nah, terus kemudian setelah pembelajaran itu kan siswa diberi pemahaman, pembiasaan
bagaimana cara dia menyikapi suatu permasalahan, bagaimana cara dia menyampaikan pendapat kayak gitu, dipancing. Nah, kemudian mau untuk sedikit demi sedikit itu mengemukakan pendapat seperti itu. Jadi kalau di angkanya ya angka 7. Iya. Jadi setelah proses pembelajarannya berubah menjadi angka 7 ya, Iya. alhamdulillah sudah ada kemajuan ya Iya. si murid-murid tersebut. Kemudian dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, tadi Bu Novi sampaikan yang dilakukan adalah diferensiasi produk ya. Iya. Kira-kira ada nggak pengaruhnya untuk para murid-murid itu? Pengaruhnya ya, untuk karena ini produk ya Pak, jadi pengaruhnya ya lebih ke arah kreativitas siswa. Jadi mereka ya memahami materi iya, kemudian mereka berkreativitas dengan produknya juga iya, sesuai dengan minatnya masing-masing, dan mereka mengembangkan dirinya juga sesuai dengan itu tadi, Iya. kreativitasnya masing-masing. Baik. Jadi akhirnya mereka memilih produk yang mereka benar-benar suka gitu ya. Iya. Saya suka ini nih, saya suka produk ini. Nah, ya, luar biasa. Baik, sangat bagus sekali proses pelaksanaannya dari mulai langkah-langkah pembelajarannya, kemudian metode-metode yang sudah dilakukan. Kira-kira dari metode-metode yang Bu Novi lakukan itu kapan lagi mau dikembangkan kira-kira? Ya kemungkinan semester depan. Semester depan. Ini ya semester sebentar lagi berakhir. Ya, ini semester berakhir ya. Iya. Iya, betul sekali. Semester depan kemungkinan ya. Ya, saya harap semester depan bisa terlaksana Iya. pengembangan dari konsep ini ya. Nah, kira-kira dari semester depan atau nanti yang rencana akan dilakukan oleh Bu Novi terkait dengan perencanaan dan proses pembelajarannya, ada yang membantu nggak? Ada yang kira-kira membantu dari itu? Misal ada yang mau bisa diajak berkolaborasi atau ada yang diajak bertukar pendapat dari praktek-praktek itu, ada nggak? Ada. Ya, sesama guru mapel sih Pak. Sesama guru mapel ya. Iya. Kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran itu kan biasanya didiskusikan terlebih dahulu. Jadi disamakan, misalnya kelas ini itu sedang dalam materi apa kayak gitu, nanti untuk mulai metode pembelajaran, terus strategi pembelajarannya itu didiskusikan, terus kemudian pelaksanaannya pun kalau bisa disamakan. Seperti itu. Artinya ada itu ya, tetap ada kolaborasi dengan guru lain ya. Iya. Kan kita tidak tahu ya kira-kira praktik baik siapa yang kita akan ambil ya. Iya. Barangkali ada praktik baik dari temannya Bu Novi yang memang bisa diambil pelajaran untuk Bu Novi praktekkan gitu ya. Bertukar pikiran. Iya. Jadi intinya poinnya adalah sering berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya. Iya. Atau mungkin dari itu dari guru lain selain guru mapel mungkin bisa diambil kira-kira Guru satu rumpun. satu rumpun ya. Iya. Atau mungkin barangkali dari guru di luar satu rumpun mungkin ngambil metodenya atau... Metodenya ya dari guru mapel lain pun iya. Metode pembelajaran karena ini kan digitalisasi ya Pak, jadi perlu mengadaptasi metode dari guru lain, misal dengan penggunaan aplikasi dalam pembelajaran, itu juga bertukar pikiran dengan guru lain. Iya. Barangkali dengan guru informatika misalnya ya, jadi kita bisa sharing sambil sharing. Kira-kira bagus nggak nih? Kira-kira kalau pembelajaran digital ini diterapkan di pelajaran sejarah gitu ya, kira-kira bisa bermanfaat apa tidak? Bisa, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah percakapan kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga Bu Novi di kedepannya dalam proses perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajarannya berjalan lancar dan bisa mengembangkan konsep-konsep dan metode-metode yang lebih baik lagi, dan jangan bosan ketika kita nanti saling berbagi lagi ya. Nanti barangkali bulan depan Bu Novi sudah mempraktekkan hal-hal tersebut, kemudian bisa diceritakan kepada kami, pada saya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah
dilaksanakan seperti itu. Baik, seperti itu Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berdiskusi. Ada apa, Rizky? Ada yang mau disampaikan atau tidak ya? Cukup ya. Baik, Ibu, terima kasih Iya, Bu Novi sama-sama. dan Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.